URL. Nah, makanya kita load helper URL agar nanti tuh ketika kita load view base URL-nya bisa dipanggil. Nah, tadi kan kita udah buat base URL nih. Nah, kita tinggal panggil echo base URL. Nah, di sini base URL. Nah, belajar CA. Ini tadi base URL yang kita buat. Nah, sudah kita buat base URL-nya udah bisa dipanggil. Ingat ya, helper base URL itu eh, helper URL ya, agar bisa mengcall base URL. Nah, plugin-plugin yang tadi kita buat download nih dari Bootstrap, misalnya Bootstrap kita udah download, kita tinggal call echo base URL. Udah, kalau kita mau pindah server misalnya dari www.belajarci.com ke www.belajarci.web.id, tinggal dirubah config base URL-nya gitu. Gak usah uh, nggak usah ngerubah lagi config dari teman-teman yang nanti bakal di call nih, kayak misalkan CSS. Nah, kayak gitu. Nah, ini udah di call nih, CSS-nya udah di call. Ada error. Belajar CI lokal solution. Coba kali ya kok. Lokal host belajar CI aset login dari kita coba nggak pakai bisa. Select CSS aset login, nggak ada ya. Oh, assets kurang asnya. Ini udah assets. Dan jangan pakai dulu inilah. Ini dulu. Nah, kita belajar ini dulu form. Belajar form dulu. Jadi kita CSS-nya nyusul. Kita belajar form login dulu. Nah, seperti biasa kita pakai HTML ya. HTML di sini form. Kita mau bikin form login. CSS form. Sorry. Nanti di atas ya. Ada user nggak di sini ya? User. Aktor. Nah, misal kita ini jadi apa? Di di database-nya ini ada username sama password. Password nanti harus di-encrypt. Ini kita coba-coba aja ya. Gimana cara kerja CI? Nah, di sini kita buat form, metodenya post, actionnya login. Nah, di sini input text username.
password. Ini password. A5 login A5 type submit. Button, sorry. Login. Nah, sekarang kita mau buat form login. Nah, method post. Nah, ketika kita mau buat form login, nah actionnya itu login. Login itu kontrolernya. Login itu nama kelasnya. Nah, function apa aja yang mau diambil? Misal function action login. Nah, di sini action login. Panggil action login. Kita coba login tadi. Yes. Kita panggil kontrolernya terlebih dahulu. Sesudah itu kita panggil metodenya action login controller method. Coba di sini coba tes. Oh, enggak dia. Kalau sudah cek login action login. Oh, sorry. Ada pengaturan lagi sih. Index.php. Kalau belajar gitu emang ada pengaturan dari awal sih. Oh, ini juga belum dijelasin ya index.php. Belum. Ini juga. Jadi gini, kita terangin dulu nih. Index.php itu apa? Tadi kan dengan router kita langsung otomatis controller yang diambil, view yang diambil itu ada di router. Nah, bagaimana kita cara memanggil controller yang lain, view yang lain gitu, function yang lain? Caranya di sini harus disertakan index.php, php slash ini default dari CI ya, harus di slash nama controller tadi login slash nama functionnya. Di sini karena functionnya index, jadi sebenarnya nggak usah disebutin kalau index. Login cukup gini aja udah langsung, atau tinggal gini. Nah ini, jadi urutannya itu sebenarnya pertama base URL-nya aplikasi harus pakai index.php, selanjutnya kelasnya itu udah sesudah link udah kelas baru itu index function ini. Nah, function index ini kita buat lagi function, misal function yang lain. Oh, saya nggak mau nyimpen di index, nggak mau nyimpen di index. Udah kita buat lagi buat function lagi, terserah login, misal function login lagi. Nah, di sini login. Nah, gitu cara manggilnya di atas. Nah, kayak gitu ya, ngerti ya? Nah, sudah kita panggil. Nah, kita bagaimana nih? Kan masa di URL kita ada index.php. Ada sebenarnya caranya. Itu dengan memakai .htaccess. .htaccess. Nah, sebenarnya ada .htaccess itu. .htaccess adalah satu file ya, bukan folder, bukan aplikasi ini. File yang pertama kali dipanggil oleh browser sebenarnya. Filenya nih. Kita ngecek dulu dia itu sebenarnya .htaccess ada nggak. Oh, kalau ada nih, panggil nih .htaccess config-nya apa aja.
config browsernya. Nah, saya kasih contoh nih, contoh salah satu .pt access. Nyimpannya di langsung di folder gitu, nggak di application, tapi di luar application, sejajar gitu dengan application. Ini contoh .pt access yang bisa digunakan nih. Nah, ini ada beberapa function sih yang apa? Yang cukup sulit diingat, jadi copy paste aja. Ini banyak di browser cara menghilangkan .index.php. Kata jelas ya. Kita copyin ke belajar ini. Nah, di sini ya .pt access tuh. Ini ada banyak. Nah, contoh di dalam .pt access keperluannya seperti apa? Misal kita mau mengatur web kita itu agar maksimal file yang diupload itu 2 MB. Misal, nah di sini tulis, 2 giga, misal 2040 M. Contoh max execution time. Sebuah web itu pasti ada maksimal eksekusinya. Kalau misalkan kita di unlimited, otomatis kan nanti banyak user-user yang sessionnya itu nyangkut gitu. Makanya harus dibatasi nih, oh web kita itu karena misal webnya kecil nih, nggak prosesnya nggak besar, cukup 5 menit, cukup 3 menit. Nah, di sini patokannya kayak gitu. Nah, di .ht access mainnya itu. Nah, ini script untuk nge-write rule index.php. Jadi index.php-nya itu mau dihilangin gitu. Bisa caranya. Nah, caranya di .ht access. Nah, tadi kan kita udah simpan nih .ht access, kita belajar kayak ini. Nah, kita tinggal index.php-nya tinggal dihilangin. Udah bisa kayak gitu. Ini enggak, karena pakai di index.php lagi sebenarnya bisa gitu. Cuman ini di rewrite aja, di rule aja, kalau ada index.php udah hilangin maksudnya gitu. Nah, jadi actionnya itu kita nggak usah pakai index.php, cukup login aja. Login, action login. Jadi action ini kalau nggak mau pakai index.php harus aksesnya harus di copy dulu. Iya, harus dibuat sebenarnya bukan di copy sih sebenarnya. Iya, Create file, misal new file di sini, pakainya notepad, langsung disimpan. Nah, ketika disimpan, kita cuma butuh ini aja nih,